لمصنف هذا الكتاب وعلى هديه ولكل نية الصالحات. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة الفرقة. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ونور قلوبنا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وبعلوم مشايخه وبعلومكم في الدنيا والآخرة. آمين. فصل. ويجب أن نعتقد أن الله أرسل إلى الخلق رسلا مبشرين ومنذرين إلى آخره. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul pada majlis subuh pagi ini. Alhamdulillah. Karena pada hakikatnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwwata illa billah. La haula 'anil ma'siyati. Kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan kemaksiatan. Wala quwwata 'ala ta'ati. Dan kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan taat illa bi taufiqillah, melainkan semua itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu luang, dan yang paling penting nikmat hidayah diberi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berpikir, kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah juga kepada kehadiran kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Hari ini kita alhamdulillah memasuki hari kedua daripada bulan Ramadan. Yang mana sudah kita ketahui
bahwasanya bulan Ramadan ini sangat banyak keutamaannya, sangat banyak fadilatnya. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Salman Al Farisi, yang artinya kalau kita beribadah yang sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama lawan fardu, dan ibadah fardu Allah lipat gandakan sampai 70 kali. Keutamaan ini tidak ada pada bulan-bulan yang lain, melainkan hanya ada di bulan Ramadan ini. Dan bulan Ramadan luar biasa, merupakan satu madrasah bagi hamba yang beriman, sehingga ia bisa naik derajatnya menjadi hamba yang bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, agar kalian bertakwa. Dari redaksi ayat ini dapat kita ambil paham, orang yang lulus, orang yang berhasil daripada gamblengan Ramadan, yang asalnya derajatnya iman aja, ya ayyuhalladzina amanu, di awal ayat ditutup dengan la'allakum tattaqun. Jadi orang yang lulus daripada madrasah Ramadan, istilahnya adalah pesantren kilat. Yang puasa ini banyak pesantren kilat. Alumni pesantren kerja ada. Pesantren namanya pesantren kilat. Jadi kembali, jadi Ramadan ini menggambleng terutama hawa nafsu kita, yang asalnya kita ini hanya beriman, derajatnya naik ke derajat takwa. Di bulan puasa ini, makanya dikatakan di banyak asar-asar bahwasanya kemarin sudah kita bulan Rajab adalah bulan kita bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita memupuk tanaman kita. Dan bulan Ramadan waktunya kita memanen hasil tanaman kita. Apa yang dipanen? Itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas saja Ramadan ini luar biasa. Dan di antaranya bulan Ramadan ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin kita tahu sudah apabila masuk bulan Ramadan maka futihatil abwabul jannah, dibukai pintu-pintu surga dan ditutupi pintu neraka dan dibelenggu oleh syaitan. Dibelenggu akan syaitan. Jadi syaitan dibelenggu, dirantai, dikerangkeng. Jadi hadisnya itu sahih. Jadi benar perkataan Nabi. Makanya kita di bulan Ramadan ini asalnya beribadah. Jadi banyak keutamaan yang ada di bulan Ramadan dan kadang kita temui di bulan yang lainnya. Lalu timbul kita ini pertanyaan, kenapa ya bulan Ramadan padahal syaitan itu dikunci sudah, tapi masih banyak aja orang yang katuju melanggar perintah Allah, banyak aja masih maksiat kepada Allah. Padahal syaitan dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jawabannya ada lain. Berarti selama ini
itu siapa yang mendorong kita kepada jalan yang paling baik, itu berarti hawa nafsu kita. Nah, ini memang ada di dalam diri kita, dalam hati kita ini ada yang membisiki yang baik lawan yang paling baik. Kalau bahasa orang itu ada khatir atau bisikan-bisikan yang baik meniupi ke hati kita, ada yang paling baik. Bila kita ada baik aja, nah berarti itu mungkin lebih menang bisikan yang paling baik di hati kita. Makanya bulan Ramadan ini luar biasa. Kita bawa ke introspeksi diri kita, menilik, menghisap diri kita. Oh, berarti selama ini aku salah sangka. Kukira syaitan yang menggangguku. Ternyata hawa nafsuku seorang. Coba Ingrid berpandir tuh, syaitan. Aku terus disalahkan. Puasanya aku diborong, tatap aku juga disalahkan. Tak buka tengah harinya. Ada sengaja dia, ada sengaja. Aku mau bawa roti hampir dalam satrok pahutan. Ada orang sengaja itu. Nah, aduh, itu berpandir kalau diri seorang syaitan yang mengganggu dia. Angkat tangan setan, aku di situ dikurung. Berarti itu ada lain yang terbanyak menjerumuskan kita selama ini berarti adalah hawa nafsu kita, atau dalam bahasa lainnya hati kita yang kotor. Gitu. Jadi bulan Ramadan ini kalau kita tahu, kamu di luar bulan Ramadan mungkin kita bisa tercampur, syaitan mau mengganggu, nafsu mau juga. Kalau yang bulan puasa ini syaitan pada mau. Berarti bila nomor pada baik itu dasar diri kita seorang yang rikit hati, diri kita seorang yang ada baik. Dasar saling, apalagi sampai mukil. Pada puasa, berarti itu lain syaitan. Berarti hawa nafsu kita. Alhamdulillah luar biasa dalam Ramadan ini. Kemudian, jadi ulun di sini membacakan kitab daripada kalangan Habib Zain. Mungkin ada bang, ulun baca ini sampai waktunya bulan puasa. Kalau yang membahas puasa, banyak aja yang membahas. Mungkin tiap hari kita ada yang membahas anak. Jadi ulun hendak mengambil barakah daripada sini membaca kitab sini. Jadi ujar sidin wa yajibu an na'taqida anna Allah arsala ila al-khalqi rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Dan wajib oleh bahwasanya beriktikad oleh kita semua, meyakini di dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada seluruh makhluk, seluruh umat manusia rusulan, akan para rasul yang tugas mereka mubasysyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Memberi kabar gembira bagi siapa saja yang taat dan memberi peringatan bagi siapa saja yang maksiat. Jadi di antara kewajiban kita sebagai seseorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah, kita tidak hanya wajib mengimani Nabi Muhammad utusan Allah, kita juga wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengutus para rasul-rasul kepada makhluk sebertaan. Yang mana tugas mereka pun sama juga, menyampaikan risalah
diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat-ingatlah jumlah para nabi ini banyak benarnya. Salah satu imam mengatakan ujar Siddiq kadang 6 tahunnya berapa banyaknya. Cuma menurut qaul yang masyhur mengatakan jumlah para nabi yang diutus Allah, nabi yang diturunkan wahyu kepadanya itu ada 124.000 nabi. 124.000 nabi. Sama bilangan melawan banyaknya sahabat. 124.000 nabi. Dan di antara sekian banyak itu ada yang Allah angkat jadi rasul. Ini perlu kita bedakan antara nabi lawan rasul. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi sudah. Makanya kalau Habib, Habib itu pasti orang Arab, pasti keturunan daripada Arab. Tapi kalau orang Arab itu belum tentu Habib. Itu juga Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul itu sudah pasti seorang Nabi. Karena Nabi Allah turunkan wahyu kepada mereka, tapi mereka tidak diperintah untuk menyampaikan. Tapi kalau Rasul diturunkan wahyu dan diperintah juga untuk menyampaikan. Jadi di antara 124.000 nabi ada terdapat 313 rasul. Jadi banyak rasul ini 313. Dan di antaranya yang wajib kita ketahui ada 25 orang nabi. Wajib kita tahu. Ada yang mengatakan wajib kita hafal. Mulai Adam, Idris sampai seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW. Atau sekiranya mengukurkan kewajiban kita mengetahui para nabi itu, ketika kita ditanya orang, kita kalau menjawab 25 orang nabi itu, 25 orang rasul itu adalah rasul. Kalau kita menjawab, artinya kita kadang kita kan lihat cuma ingat saja, itu gugur sudah kewajiban kita. Ketika kita ditahuni, awal kita menjawab Bapak ditahuni ulang. Nuh itu siapa? Kalau kita menjawab Nabi Nuh. Sekiranya kita ada hebal tapi kita tahu, itu gugur sudah kewajiban kita. Jadi kembali, jadi wajib bagi kita juga mengimani Allah pernah mengutus para rasul-rasul terdahulu. وجعل النبي الهاشمي العربي القرشي محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين. Dan Allah jadikan seorang nabi daripada keturunan Hashim, dari golongan orang Arab, dari suku Quraisy, yaitu Muhammad putranya Abdullah, sebagai penutup para nabi dan para rasul. وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صادق في جميع ما أمر به من أمور الدنيا والدين. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memang benar-benar menyampaikan risalah dan menunaikan amanah serta selalu jujur dan benar setiap apa yang Allah perintahkan kepada beliau daripada perkara dunia dan perkara akhirat. Wa anna syari'atahu mu'abbadatun wa nasikhatun fi
li jami'i syara'i'in nabiyyin. Wajib juga kita mengiktikadkan bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Islam mu'abbadatun, itu kekal sampai hari kiamat kena. Kekal Islam artinya pada jangan lagi ada syariat namanya. Makanya kan kalau kita lihat kembali di dalam nas Al-Quran itu ada kisah Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat, tetapi diangkat Allah ke atas langit. Makanya ketika di dalam hadis Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa di atas langit. Jadi Nabi Isa diangkat. Dan kaitan salah satu tanda-tanda para benar sudah kiamat Nabi Isa turun. Apakah Nabi Isa turun sebagai nabi pulang? Ternyata bukan, atau kadek. Sekalipun beliau dulu adalah nabi, ketika Nabi Isa turun nanti beliau ada membawa syariat hanya ada membawa syariat sidin tadahulu ada, tetapi mengumpati syariat Islam. Makanya agama Islam ini kekal sampai hari kiamat. Ada menggantikan lagi. Sekalipun tadi Nabi Isa turun kembali ke dunia, tapi sedikit ada mendakwahkan syariat sidin terdahulu. Wa nasikhatul li jami'i syara'in nabiyyin, dan Islam menghapuskan, mengganti, menyempurnakan seluruh syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi syariat-syariat yang mana yang sulit diganti, yang mana yang kurang pas disempurnakan. Nah, coba kita bayangkan seandainya lah syariat Nabi Musa membahari itu wasbadar itu sudah dalam syariat Nabi Musa itu, kalau pakaian kita kena najis itu kan dibeli di besok langsung ditatap aja baju, tatap buang air lagi. Seandainya kita masih syariat tentang air itu tuh, ingat kita ini bertambah baju, ayo benar dong jadi. Tapi Islam datang memudahkan. Makanya dalam riwayat itu ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Artinya bila ada nama malik, ada jalan mudahnya. Jadi Islam ini menyempurnakan, bahkan dalam perkara sembahyang lah. Kita sembahyang 5 waktu itu ternyata tercakup juga sembahyang nabi-nabi yang terdahulu. Kita sembahyang subuh tadi, nah itu sembahyangnya Nabi Adam. Sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, itu syariat nabi-nabi terdahulu. Mereka salat juga di waktu-waktu itu, tapi mereka sawaktu aja, sawaktu sehari. Tapi Islam menyempurnakan. Jadi 5 waktu kita sehari. Dan banyak hikmahnya kenapa jadi 5 waktu itu. Luar biasa, Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur demikian itu. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam afdalul awwalin wal akhirin wa imamul mursalin wa sayyid walid adam ajma'in. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama daripada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir, orang-orang yang akan datang. Ada yang dapat menandingi keutamaan Nabi Muhammad SAW, dan beliau pemimpin para rasul dan penghulu seluruh anak Adam. Sekalipun Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus,
tapi beliau adalah Nabi yang paling utama dalam kandungannya. Wa sayyidu waladi Adam ajma'in wa huwa awwalu man tanshaqu anhu al-ardu yawmal qiyamah. Dan beliau adalah orang yang akan Allah bangkitkan nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad akhirnya dibangkitkan lain Nabi Adam atau lain siapa-siapa Nabi Muhammad. Ketika kita habis sudah umat manusia, dicabuti malaikat Israel sudah sampai tanah. Jadi habis manusia, makhluk habis, malaikat dicabuti juga nyawa oleh malaikat Israel. Jadi tertinggal lagi di dunia ini malaikat Israel lebih sehingga ya Allah Subhanahu wa taala cabut yang seorang malaikat Israel. Jadi habis sudah makhluk yang ada di dunia ini. Apakah malaikat Israel kan yang pertama dibangkitkan supaya diperintah Allah untuk menghidupkan yang lain? Ada. Tapi orang yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan beliau derajatnya luar biasa, sangat tinggi. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan beliau adalah orang yang pertama Allah beri izin untuk memberikan syafaat. Jadi hari di padang mahsyar itu huru haranya luar biasa. Luar biasa huru hara di padang mahsyar itu. Kan terbayang kita, ada yang jadi digambarkan di padang mahsyar itu saking lawasnya kita menghadapi faslul qada. Kata buat kita ini masuk surga masuk neraka pada mahsyar tempat tujuannya. Si menghadapi itu tuh huru haranya luar biasa. Berbagai macam pemandangan yang kadang orang kita gambarkan terlihat. Jadi ada di dalam kitab itu dijelaskan sampai-sampai ada yang tahu ucap, ya Allah, lapah sudah dah bahasa kita itu, lapah sudah ya Allah ini, buyak belum sudah, masukkan belum alarm asli sudah. Nah, saking huru hara itu, masuk makan ulun ya Allah yang alarm sudah belum lapah ada ini. Padahal pada tahu beneran di neraka itu banget lagi ada di padang mahsyar. Sampai kayak itu tuh. Jadi umat manusia mencari Nabi Adam. Ya Nabi Allah Adam, anta abul bashar, isfa' lana. Kami minta tolong wahai Nabi Adam, tolong bantu kami. Puji Nabi Adam dapat la yuhibbuni illa nafsi. Kadang kalau aku mau urusin kecuali diri seorang aja lah Pak, sudah saya dah. Puji Nabi Adam subhanahu anak menolongi dan Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala, la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Ya Allah memerintahmu wahai Adam dan Hawa, jangan kalian berdua dekati pohon ini, maka kalian akan jadi orang yang bersalah. Nah, cuma pada hakikatnya seluruh nabi itu maksud. Sebab jadi Adam pada Hawa. Jadi berangkat pulang manusia setelah Nabi Adam mencari nabi yang lain. Tetamu Nabi Nuh, ujar umat manusia, wahai Nabi Allah Nuh, anta abul bashar thani, isfa' lana. Ujar Nabi Nuh, la yuhibbuni illa nafsi. Ada kawan juga membantui aku ya Nabi Nuh, kecuali diriku seorang aja aku kawan. Aku malu puji Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutusku kepada umat manusia untuk memberi mereka petunjuk. Tapi apa? Di dalam Al-Quran itu Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar 'ala al-ard, Rabbi la tadhar 'ala al-ard min al-kafirin dayyara. Ujar Nabi Nuh, ya Allah,
jangan tinggalkan satupun orang kafir yang ada di bumi ini. Nah, yang banjir gandang kasih set beberapa orang aja lagi kata Nabi Nuh. Aku malu uji Nabi Nuh. Berangkat pulang manusia, tetap pulang Nabi Musa. Ujian Nabi Musa, la yuhimmuni illa nafsi. Kada hawa yuhimmuni. Aku pernah berbuat salah, ujian Nabi Musa. Nabi Musa ini pada satu ketika pernah melarai orang Bakalahi, tak piring sedikit, meninggal. Ini kan Nabi Musa ini daripada kalangan Bani Israel presiden. Jadi ketika itu modelnya Bani Israel ini mengungsi ke deretan Mesir, kapan anak suku Kiptik di Mesir itu. Jadi seolah orang-orang Bani Israel ini jadi suruhan di Mesir itu, jadi pembentuk lah. Nah, jadi melihat daripada orang Bani Israel disaliti oleh seseorang daripada suku Mesir, suku Kiptik. Nah, merasa orang daripada Bani Israel ini lawan Nabi Musa ngarang sakebangsaan lah, jadi minta tolong lawan Nabi Musa karenanya dizalimi. Nah, jadi dilerai Nabi Musa tadi, lalu tertampil insiden yang meninggal. Nah, cuman Sidin habis itu bertaubat menyesal. Yang Nabi Musa itu dikajar oleh pasukannya Fir'aun sampai kematian. Beristirahat Nabi Musa itu di bawah pohon. Namanya di dalam kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad ada singgah salah satunya di pohon. Namanya Sidin diperintah oleh malaikat Jibril sambil yang 2 rakaat di situ. Nah, di situ tempat Nabi Musa istirahat. Di Madian. Jadi Nabi Musa tadi ditampilin orang meninggal dunia, akhirnya di kuburan Sidin menyesal. Sidin bertaubat kepada Allah. Sekalinya beberapa hari ini orang ada di tahunnya Nabi Musa tadi pada menampilin orang ada tahunnya. Beberapa hari soalnya orang yang pernah ditolong Nabi Musa itu terlibat cekcok pulang, tahwal pulang. Rupanya orangnya nih dia lama lah, setempat tahwal. Nah, jadi melihat orang Nabi Musa minta tolong pulang, tapi ketika Nabi Musa hendak berharap, ujian kitanya, aduh sakit, kita tetap pilih orang meninggal pulang. Nah, ya di situ nangka tahwal Nabi Musa tuh ada suah terbunuh orang, walaupun ada sengaja, sini sudah bertaubat. Nah, akhirnya ketahuan dia dan Nabi Musa itu dikajar sampai di kisah itu alhasil puluhan hari mulai Mesir adalah sampai ke Madian itu di luar sudah daripada Mesir berpuluh-puluh hari atau belasan hari kan, artinya beberapa hari. Pokoknya Nabi Musa itu beberapa hari buka haji sini. Ada pemandangan, ada kuatnya Nabi Musa tuh, ada pemandangan sini dibuka. Nah, akhirnya dia singgah di pohon tuh, melihat orang menggembala domba. Nah, jadi di situ tetap lawan anak Nabi Syuaib berdua bibinian. Alhasil berapa lama dinikahi anak Nabi Syuaib. Nah, dia Nabi Musa dapat tongkat tuh, diberi oleh Tuhan Sidin Nabi Syuaib. Nah, dia panjang kisahnya lah. Jadi kembali Nabi Musa tadi mengutur liwat ada awal ke Nabi Musa menolongi. Akhirnya Nabi saya kada awal menolongi, tapi orang yang awal menolongi satu-satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Setiap nabi itu ada satu doa yang langsung ketika itu juga dikabulkan oleh Allah apabila mereka berdoa. Wa inni akhbatu da'wati yaumal qiyamah ila yaumil qiyamah syafa'atan li ummati.
Dan aku ketika ditawari itu jadi Nabi Muhammad, aku sembunyikan dulu doa atau kain aja dulu sampai hari kiamat aja hanya kayak biasa kitanya tuh syafa'atan li ummati ila yaumil qiyamah Allah. Nah, untuk memberi syafaat hari kiamat nanti. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW orang yang sangat sayang kepada umatnya, sampai-sampai ada dalam sebuah riwayat. Nah, apalagi kalau kita ke Madinah itu, mudah-mudahan sampai di setelah ada salah satu gerbang anak menuju makam Nabi SAW itu ada tulisan qala sallallahu alaihi wasallam syafa'atan li ummati syafa'atan syafa'ati li ummati min ahlil kabair syafa'ati li ummati min ahlil kabair min yaumil qiyamah syafa'ati yaumal qiyamah li ummati min ahlil kabair. Jadi Nabi, syafaatku untuk umatku hari kiamat nanti daripada orang yang kadang-kadang karuan lah terjemahannya. Nah, saking sayangnya Nabi itu. Nah, cuman ujar Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, syarat kita dapat syafaat Nabi Muhammad itu paling kada kita harus ada iman di hati kita, mati dalam keadaan beriman. Itu satu-satunya. Walaupun maksiat kayak aja segunung dosa, tapi ada iman di hati, insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad. Karena ini yang kita cari lah. Mungkin amal kita sedikit, dosa kita banyak, kesalahan kita bertimbun. Apakah kita harap berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala amal secuil? Apa yang kita harap lain pada syafaat Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya banyak cara kita mencapai ridha Allah, ridha Nabi Muhammad sekiranya dapat syafaat. Di antaranya dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim itu, man sami'a nidah, barang siapa namus mendengar adzan kemudian ia membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilatan wal fadilah wasyarafa wal darajatal 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta naba halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Berhak inya dapat syafaatku di Nabi Muhammad hari kiamat nanti. Nah, jadi mudah-mudahan Allah mengamalkan kita. Nah, jadi ketika orang ada kita dengarin jujur, kita sahutin, sudah ada kita berdoa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah sampai akhir. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah al-qamah. Maka ia berhak dapat syafaatku jar Nabi hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik hidayah sehingga kita dapat mengamalkannya. Dan mudah-mudahan berkat hadirnya Ramadan, berkat hadirnya kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa keluarga kita, dosa kedua orang tua kita, serta jiran tentang kita seberitaan. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ila hadratin Nabi wa alin Nabi bi sirril Fatihah. Alhamdulillah.